Majikan nggak kasih telepon ke keluarga. Susah banget ya teman-teman, jadinya stres, pening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Asih Ngawi. Nah teman-teman, ternyata di sini masih ada juga ya teman seperjuangan kita. Ternyata itu nasibnya sangat malang karena majikan gak kasih telepon ke keluarga. Nah, di sini saya bisa ngasih solusi ya, ataupun saran saja kepada kalian semuanya. Kalau seumpamanya majikan itu benar-benar menyita HP, nah kalian bisa beli, namanya itu pulsanya gado-gado ya teman-teman. Kalau mungkin saat ini masih ada, kalian bisa tanya ke counter HP yang ada di pasar-pasar ataupun di mana saja lah ya yang jualan pulsa itu. Kalian tanya saja sama yang jualan, entah itu uncle atau auntie ya, di sana bisa tanya ada ini kartu gado-gado untuk telepon ke Indonesia. Nah seperti itu. Nah itu harganya mungkin $8. Di sana ada cara-caranya ya teman-teman, jadi kalian nggak perlu takut. Nah untuk telepon ke Indonesia kalian bisa menggunakan telepon umum yang ada di bawah blok ya, seperti itu. Karena ini dari pengalaman saya pribadi, waktu saya pertama kali datang ke Singapura ya, itu memang dalam waktu 2 tahun pertama saya itu nggak ada HP teman-teman ya, benar-benar nggak ada HP. Karena saya waktu terbang ke Singapura itu memang nggak bawa HP ya, orang masih ibaratnya masih ini ya, benar-benar utun ya, nggak tahu apa-apa. Yang penting dari Indonesia terbang ke Singapura, terbang terus di rumah majikan sudah. Nah setelah di rumah majikan mau menghubungi keluarga yang ada di Indonesia itu ternyata majikan itu menyarankan saya ya seperti ini, kalau kamu pengen telepon ke keluarga bisa beli card ataupun kartu lah ya, namanya itu gado-gado, bisa dibeli di kedai India sana. Oh begitu. Terus akhirnya saya turun ke bawah. Akan tetapi di sini ya, alhamdulillah banget, majikan itu memperbolehkan atau mengizinkan saya memakai telepon yang ada di rumahnya itu loh ya, telepon rumah. Nah di sana saya beli kartu gado-gado, jadi tinggal mengikuti ya petunjuknya saja. Nah itu akan tetapi ya seperti itu tadi ya teman-teman, kadang sinyalnya terputus ya seperti itu. Nah di sini saran saya buat kalian semuanya ya, yang mungkin majikan kalian itu nggak ngasih HP ataupun nggak ngasih kalian untuk menghubungi keluarga yang ada di Indonesia. Nah untuk itu saran saya ya, beli saja kartu gado-gado agar kalian bisa menghubungi anak atau suami atau orang tua kalian, karena yang terpenting itu adalah komunikasi. Sudah pasti di sini ya, keluarga yang ada di Indonesia itu mengharapkan kabar dari kita, apalagi yang baru masuk pertama kali datang ke Singapura. Nah di sini ya saya menyarankan, dan saya juga di sini meminta ya kepada majikan lah ya semuanya. Saya di sini atas nama TKW Indonesia ya, seumpama seorang majikan itu ya bekerja sebagai seorang TKW dan nggak dikasih HP, sedangkan kita hidupnya berjauhan dari keluarga. Nah itu gimana perasaannya? Kenapa ya majikan itu terkadang ada yang tega banget sama pembantunya. Terus apa nggak ini ya, nggak pakai perasaan gimana? Kan yang namanya kita bekerja di luar negeri sudah pasti kita itu ingin sekali ya, kepengen ngasih kabar kepada keluarga yang ada di Indonesia, sedangkan ya majikan nggak ngasih. Nah itu gimana perasaannya?
Saya di sini benar-benar merasa terenyuh, ikut prihatin ya atas nasib teman saya sendiri, karena masih ada saja yang DM saya minta bantuannya, Mbak, gimana solusinya. Nah, untuk itu saya di sini hanya bisa ngasih saran beli kartu gado-gado yang ada di kedai-kedai yang jualan pulsa, atau mungkin di kedai mama atau kedai India ya, seperti itu. Dan kalian bisa ngomong baik-baik sama majikan ya, ngomongnya yang baik-baik, harus sopan, jangan bawa emosi ya, jangan sampai kepancing emosi. Karena apa? Di sini kalian ya baru pertama kali datang kerja ke Singapura, ini biasanya memang majikan itu nggak akan kasih HP, karena untuk training agar kalian itu lancar dalam bekerja. Nanti kalau kalian sudah lancar dalam bekerja, sudah pasti majikan itu akan ngasih HP ke kalian. Seperti halnya saya sendiri ya, saya itu dalam waktu 2 tahun pertama teman-teman, saya itu nggak ada HP. Alhamdulillah saya itu sabar. Karena apa? Waktu dulu memang saya itu orangnya sangat nurut ya, nggak tahu apa-apa, nggak tahu dunia maya, dunia online tuh nggak tahu. Apalagi yang namanya zaman sekarang ya, sudah ada TikTok, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook ya, seperti itu. Nah, itu saya itu nggak tahu sama sekali. Padahal teman-teman saya itu sudah pada gaul-gaul ya, rambutnya sudah disemir merah ya, sudah pokoknya keren semuanya. Akan tetapi karena saya itu nggak ada liburan ya, jadi saya itu ya mau nggak mau ya nurut sama majikan. Padahal dalam 2 tahun pertama saya itu nggak ada libur, tapi tetap saya jalani, tetap finish kontrak. Dan akhirnya di kontrak kedua ya, saya itu ngomong sama majikan, ya pokoknya saya minta mau beli HP sendiri. Sebenarnya majikan nggak ngasih untuk beli HP. Karena apa? Majikan itu ngomong, nanti kalau kamu pegang HP, uang kamu nggak bakalan bisa terkumpul, pasti kamu akan telepon terus ke Indonesia, dan telepon itu mahal. Nah, dari situ ya teman-teman, ternyata saya buktikan sendiri ya, dalam 1 bulan itu saya menghabiskan top up Starhub itu boros sekali ya. Waktu itu saya itu belum mengenal yang namanya Facebook, belum mengenal Instagram ya, belum ada. Di tahun 2007 saya itu kok nggak tahu, saya tuh ya sangat kuper lah ya, seperti itu. Akhirnya telepon ke Indonesia menghabiskan banyak uang. Karena apa? Yang zaman dulu top up Starhub itu ya, saya selalu beli yang isinya 28 ya, yang Singapura ya punya lokal itu $100, and Indonesia itu $28 ya. Dalam 1 bulan saya menghabiskan 3 kartu, itu sangat boros. Harganya $25.50. Akan tetapi sekarang harganya berapa saya nggak tahu, karena jarang banget ngisi pulsa ya, seperti itu. Karena di rumah alhamdulillah sudah dikasih wifi sama majikan ya. Zaman sekarang mah sudah jauh berbeda banget dengan zaman saya waktu dulu ya. Perjuangan saya itu benar-benar penuh kesabaran teman-teman ya. Saya tuh nggak pernah komplain soal HP. Karena apa? Yang penting gaji lancar ya. Terus majikan itu selalu ngirim gaji saya ke orang tua saya, dan selalu resitnya, nah ini resitnya, seperti itu. Jadi saya itu nggak pernah yang namanya minta resit seperti itu, enggak. Terus majikan saya selalu bilang ya, ini bulan ini gaji kamu mau ditransfer atau bagaimana? Saya ngomong, biarkan saja lah mem, disimpan mem saja, nanti bulan depan jadi double 2 kali, terus langsung dikirim ke Indonesia. Jadi setiap gajian itu ya teman-teman, saya tuh nggak pernah ngambil uang gaji. Karena apa? Saya nggak ada libur ya. Terus semua kebutuhan ya sudah dicukupi majikan ya, mulai dari kopi, sabun ya, pasta gigi, sampo. Tapi ya kalau soal sotek ya di sini majikan saya juga membelikan mem saya. Alhamdulillah banget pokoknya ya, nggak keluar uang sama sekali dalam waktu 2 tahun. Akan tetapi setelah saya mendapat libur ya teman-teman, saya tahu dunia luar kan liburnya 1 bulan 1 kali, saya selalu pergi ke Orchard lah ya, seperti itu. Akhirnya ya saya beli baju,
terus ya shopping lah ya, biasa kita bekerja capek juga butuh menyenangkan diri kita sendiri. Nah seperti itu. Jadi di sini ya saran saya tadi, untuk kalian yang mungkin ada masalah tentang HP ya, bisa ngomong sama majikan kalian dengan baik-baik ya, terus agar majikan juga bisa ngertiin keadaan kita di sini ya, karena posisi kita di sini saat ini berjauhan dengan keluarga. Kita butuh komunikasi, kita butuh ngasih kabar ke keluarga yang ada di Indonesia, ngomong terus terang sama majikan ya. Misalkan ya sama memnya atau sernya ya, ngomong saja mem atau ser ya, saya minta HP karena saya ingin ngasih kabar ke keluarga yang ada di Indonesia. Saya di sini sudah berapa hari belum telepon ke Indonesia. Sudah pasti keluarga yang ada di Indonesia sangat mengharapkan kabar dari saya. Apakah saya sampai di Singapura itu dengan baik-baik saja atau bagaimana? Sudah pasti keluarga saya sangat mengharapkan kabar. Nah seperti itu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai emosi, jangan. Karena apa? Mungkin ya majikan itu berpikir kalian baru datang ke rumah majikan, harus di training, harus bekerja, jadi harus beradaptasi. Seumpama kalian kerjanya sudah oke, sudah lancar, pasti HP akan dilepas ya, seperti itu. Karena apa? Majikan ya ngambil kita itu sudah mahal dari uang fee untuk agensi ya, terus bayar levy untuk kita itu mahal teman-teman ya, belum nanti uang lagi mau ambil kalian dari Indonesia ke sini di karantina atau enggak ya, semuanya itu butuh uang, semuanya pakai uang ya teman-teman. Jadi ya kita harus saling mengerti lah ya, seperti itu, agar terjalin hubungan yang baik dengan majikan, agar majikan juga senang atau suka dengan kita ya, happy dengan kita ya, seperti itu ya. Kita harus sabar ya. Memang saya sendiri juga ngerti, juga bisa merasakan ya. Memang kalau kita itu sudah sampai di Singapura, pengennya cepet-cepet ngasih kabar ke keluarga, karena mungkin ya keluarga yang ada di Indonesia itu sudah sangat mengharapkan kabar dari kita ya, seperti itu. Jadi ngomong baik-baik sama majikan agar majikan bisa mengerti keadaan kita, seperti itu ya. Semoga saja di sini apa yang kita kerjakan ya, semoga saja urusan kita selama berada di luar negeri dilancarkan ya. Semoga saja majikan juga baik sama kita. Sebaliknya kalau majikan baik sama kita, kita pun juga harus berbaik hati sama majikan ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu seenak kita sendiri ya bekerja di rumah majikan, karena kita di sini juga dibayar ya, kita bekerja di rumah majikan pun digaji ya. Terus buat teman-teman semuanya nih ya, buat kalian yang mungkin nggak ada libur ya, sabar dulu ya. Memang seperti itu, yang baru pertama kali datang ke Singapura mungkin nggak ada libur ya, itu sabar. Nanti di kontrak kedua ya kalian bisa ngomong baik-baik, ataupun setelah kalian finish potongan gaji, kalian bisa ngomong baik-baik sama majikan ya. Seumpama kalian kerjanya bagus ya, terus sikap kalian di rumah majikan bagus ya, majikan sudah suka sama kita, maksudnya sudah seneng dengan pekerjaan kita setiap harinya, pasti majikan akan ngasih kita libur lah ya. Karena kita ini juga manusia seperti halnya sang majikan, kita sama-sama manusia, kita pun juga butuh istirahat ya, kita juga butuh waktu untuk refreshing. Kalau kita selalu ditekan dengan pekerjaan terus, itu jujur ya teman-teman, pasti ada yang merasa stres, jenuh. Karena apa? Kita setiap hari dihadapkan dengan pekerjaan. Akan tetapi ya, sebagian majikan ada ya yang menginginkan pembantunya itu selalu bekerja dan bekerja. Akan tetapi ya seperti itu tadi, kita harus berdoa ya teman-teman, jangan lupa berdoa, jangan sampai lupa itu ya teman-teman. Seumpama kalian di rumah majikan nggak diizinkan untuk sholat ya, tetap saja berdoa dalam hati, perbanyak istighfar teman-teman. Semoga segala urusan kita ya selama kita berada di luar negeri ini
diberikan kemudahan, diberikan kelancaran ya, semoga bisa finish kontrak. Nah ini buat teman-teman yang masih baru datang ke Singapura ya, untuk kalian semuanya harus sabar dalam beradaptasi dengan keluarga majikan, karena yang namanya adaptasi sudah pasti butuh waktu ya. Yang pertama butuh waktu, butuh proses, dan semua itu butuh kesabaran. Gak ada yang instan teman-teman ya. Yang namanya kita bekerja di negara orang itu memang susah. Nanti senangnya kalau kita sudah pulang ke Indonesia ya, kita itu membawa kesuksesan itu namanya kita sudah seneng, tinggal kita menikmati hasilnya. Untuk saat ini kita itu masih berjuang. Kalau kita masih berada di luar negeri ya, masih bekerja di bawah majikan, itu kita masih berjuang. Nah untuk itu jangan sia-siakan waktu ini ya, karena di masa-masa pandemi seperti ini susah banget untuk bekerja ataupun ingin kembali lagi ke luar negeri. Prosesnya sangat ribet. Kalau sampai ya dokumen nggak lengkap bisa gagal terbang. Nah untuk itu yang sudah ada di Singapura ya, saya sarankan manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, perbanyak berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, bisa terwujud ya, seperti itu, amin. Dan pokoknya tetap semangat, nikmati prosesnya ya teman-teman, karena ya seperti ini sebenarnya kita itu sama, di sini kita sama saja, nggak ada bedanya. Toh itu profil kita itu mau cantik ya, sebenarnya kita itu sama. Kalau sudah masuk di rumah majikan, nggak ada yang namanya itu perbedaan, itu nggak ada, semuanya sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai sia-siakan waktu ini buat kalian semuanya yang sudah ada di Singapura ya, karena yang namanya kesempatan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya ya. Ingat itu, kesempatan nggak akan pernah datang untuk yang kedua kalinya. Kalau kalian sudah pulang ke Indonesia, pasti nanti kalian bakalan nyesel ya, kenapa waktu itu saya nggak sabar. Nah itulah tadi ya, yang namanya kita itu seumpamanya kita sabar ya, buah dari kesabaran itu sangatlah manis sekali, sangat manis. Kita akan menuainya kalau kita sudah berkumpul dengan keluarga yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi jerih payah kita selama di luar negeri, kita bakalan menikmatinya dengan keluarga tercinta ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya harus tetap semangat. Ingatlah tujuan awal kalian kerja ke luar negeri, kalian itu sudah pasti ingin memiliki masa depan yang lebih cerah, ingin merubah nasib, ingin mencari modal. Akan tetapi memang nggak mudah, banyak sekali rintangan, banyak ujian, banyak liku-liku, dan itu semua kalian harus mampu. Kalau kalian nanti nggak mampu, kalian nggak sabar, kosong ya, akhirnya kalian pulang ke Indonesia itu membawa kehampaan dan akan sia-sia kalian perjuangan selama kalian berada di Indonesia ya, perjalanan mulai dari keluar rumah masuk PT. Nah proses mengikuti prosedur di PT, setelah kalian di luar negeri nggak betah, 4 bulan 3 bulan minta pulang ke Indonesia, padahal masih dalam tahap potongan gaji, dan sudah pasti kalian dikenakan denda oleh PT. Karena apa? Dokumen kalian masih berada di bawah PT. Dan biasanya kalau kita sudah berurusan dengan PT, itu pasti ya dendanya itu berjut-jut ya teman-teman, berjuta-juta. Jadi dari sini teman-teman semuanya harus sabar. Saya nggak bisa ngasih saran lain selain sabar ya, karena kita sendiri yang namanya bekerja ngikut orang ya seperti ini perjalanannya menjadi KW ya teman-teman. Nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Terus seumpamanya kalian kepengen lah ya memiliki masa depan seperti tetangga, kok tetangga saya bisa sukses ya kerja di luar negeri, saya pun juga ngikut lah kerja ke luar negeri. Yang namanya kita mengadu nasib ya, nasib gak ada yang tahu nasib kita itu mendapatkan majikan yang baik atau yang bagaimana, itu semua takdir dari ilahi. Untuk itu, untuk melawan takdir, kita harus perbanyak berdoa ya, kita harus berbakti kepada orang tua.
bagaimana kita kepada orang tua. Kalau kita kepada orang tua itu baik ya, insya Allah kehidupan kita juga akan baik. Akan tetapi kalau kita ke orang tua durhaka atau kita itu membuat orang tua jengkel ya, kehidupan gak akan bisa semulus yang kita pikirkan. Jadi di sini kalian itu harus berbakti kepada orang tua ya. Kalau kalian bisa membanggakan ya, bisa membahagiakan orang tua, pasti hidup kalian juga akan bahagia. Seperti itu ya. Gimana kita menyikapinya, gimana kita berbuat baik kepada orang tua, itu sangatlah penting sekali. Toh kita itu mau sudah nikah ya atau belum nikah, sama. Kita bisa berada di dunia ini karena orang tua kita ya. Kita bukan keluar dari mana-mana, kita keluarnya dari orang tua kita. Nah, untuk itu kita harus berbaik hati kepada orang tua dan juga berbaik hati kepada sesama agar hidup kita bahagia. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita itu menanamkan rasa-rasa yang seumpamanya nih ya, ada perasaan dendam atau perasaan buruk kepada orang lain, itu semua hilangkan semuanya, karena kita sedang berada di luar negeri ya, kita jauh dari keluarga. Kita harus menanam kebaikan. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah kita juga akan menuai kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Itu buat teman-teman semuanya, mulai saat ini, mulai detik ini ya, untuk kalian semuanya nih ya, harus berbaik hati kepada orang tua ya. Jangan sampai jadi anak yang durhaka, karena kalau kalian sudah menyakiti hati orang tua, itu ibaratnya ya, doa orang tua itu adalah ridho dari Allah. Kalau orang tua kalian nggak meridhoi, itu sudah nggak ada pilihan lain. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura, yang belum terbang ya, atau ingin terbang ke Singapura, jangan lupa untuk minta doa restu ya. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, sebelum kalian terbang ke luar negeri atau ke mana saja ya, ke Singapura, entah itu ke Taiwan, ke Hong Kong ya, minta doa restu kepada orang tua agar kalian itu dipermudahkan ya segala urusan kalian untuk bekerja mengais rezeki di negara orang. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan ya, semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan akhirnya bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya. Nah, di sini saya juga berbagi link kepada teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Singapura ya. Saya bekerja sama dengan PT yang ada di Jakarta, lokasinya ada di Bekasi ya. Nanti untuk linknya kalian bisa inbox saya di Facebook atau di Instagram saya, Asih Ngawi ya. Oke, nah di sana potongan gajinya itu hanya 4 bulan. Kalian masih terima sisa potongan gaji dan kalian juga masih mendapatkan pesangonnya ya. Nggak lupa juga di sini saya mendoakan buat teman-teman semuanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga saja bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta yang ada di Indonesia. Amin. Serta nggak lupa semoga pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.